Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur
Shalom, selamat pagi jemaat, saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat. Kembali kita bersyukur bisa berada di ibadah selamat pagi sahabat. Bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita mau bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, dan mau merenungkan firman Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hanya pujian dan
dan hati kami bersuka karena Engkau ya Bapa. Kami sungguh kuat setiap kali kami mengalami halangan, rintangan, badai sebesar apapun, sekuat apapun, namun hati kami tetap bersuka cita Tuhan, tetap damai sejahtera. Karena Kau ajarkan kami arti dari makarios ya Tuhan, arti untuk diberkati Tuhan, arti untuk kami terus tetap tenang apapun yang terjadi di dunia ini. Terima kasih untuk proses-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bulan April sudah kami lalui dengan luar biasa, penuh mukjizat. Dan awal bulan Mei kami belajar Tuhan terus menyiapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk melekat padamu saja. Kami tidak mau hilang sinyal, kami tidak mau susah sinyal, sehingga kami tidak bisa mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Pagi hari ini, izinkan kami untuk terus Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Ajari kami semua keluarga besar, selamat pagi sahabat, untuk bukan hanya melihat orang berdoa, bukan hanya melihat orang membaca Alkitab, melihat orang memuji dan menyembah, tapi ajari kami untuk punya hati yang turut memuji dan menyembah, untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lain ya Tuhan, untuk bisa bersaksi atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga semua kesaksian kami Tuhan menjadi kekuatan buat semua orang, dan bisa berarti buat orang-orang yang sakit yang disembuhkan, buat orang lemah yang dikuatkan, bisa berarti buat orang-orang membutuhkan mujizat, sehingga iman itu masuk dalam kehidupannya dan menjadi mujizat buat banyak orang. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabtu yang luar biasa. Terima kasih untuk sukacita yang luar biasa, pengajaran yang luar biasa, sehingga di awal bulan ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya bahwa proses-Mu terus akan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua yang mau merendahkan hati kita, ajari kami terus Tuhan untuk mengerti arti bersyukur. Ajari hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan biarlah nama-Mu semakin hari semakin besar dan kami semakin hari semakin kecil. Dalam nama Yesus kita semua yang mau diberkati Tuhan, dibentuk, dicintai, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Di bulan Mei ini kita tahu ada banyak hal yang kita bisa sama-sama berjalan bersama Tuhan, proses yang terus berlanjut bersama Tuhan, dan kita tahu bahwa bulan Mei ini kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda bisa mengalami pekan pemenuhan Roh Kudus, saudara, mengalami festival kepenuhan Roh Kudus. Anda bisa ikuti jadwalnya di YouTube, layar YouTube Anda bisa ikuti secara onsite, karena memang kami tidak tampilkan secara online karena memang terlalu banyak kekurangan kalau kita mengalami Roh Kudus dengan secara online. Nanti di habis ibadah kenaikan Yesus Kristus tanggal 15-nya saya akan mengadakan malam pengurapan untuk kita sama-sama mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita masuk lebih dalam lawatan yang luar biasa di tahun 2026 ini, saudara. Nah, hari ini saya mengingatkan Anda, walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi kita bisa sama-sama saling menyapa, saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan kita tahu bahwa apa yang sudah kita lalui selama hampir 2 tahun ini tidak ada yang percuma, semua untuk kebesaran nama Tuhan. Dan kalau Anda mengalami mujizat, Anda disembuhkan, Anda mengalami banyak hal yang menjadi kekuatan buat orang lain, Anda bisa sharing. Saya bisa bilang Anda wajib untuk sharing, untuk menjadi sebuah kekuatan buat banyak orang. Nah, hari ini kalau saya disuruh bertanya, saya akan menanyakan sesuatu yang sebenarnya sebuah pertanyaan yang kita harus pahami. Banyak orang bertanya, why strong roots still stand? Kenapa akar yang kuat tuh bisa tetap kokoh berdiri, saudara?
Padahal badainya itu sama-sama besar. Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya simpel, karena akarnya kuat. Akar yang tersembunyi itu kuat, saudara. Kalau akar tersembunyi kuat, maka hidup itu nggak akan tergoncangkan. Unshakable life. Di acara Komsel bersama yang secara onsite hari Selasa lalu, kami sharing dengan tema dihantam tapi diangkat. Kami sharing sesuatu yang sangat penting bahwa semua orang itu pasti kena hantaman. Nggak mungkin nggak. Tinggal tujuannya kita harus paham kenapa kita mesti dihantam. Supaya kita kuat. Yang paham katakan yes. Itulah kenapa hari ini saya mau buka dengan satu kalimat. Tidak ada hidup tanpa badai. Kenapa tidak ada hidup tanpa badai? Ya pasti. Kalau ada yang bilang ikut Tuhan pasti bebas masalah, ya nggak mungkin tuh saudara. Coba lihat Alkitab. Yusuf terima mimpi, tapi juga Yusuf diizinkan masuk penjara. Betul kan? Anda terima mimpi apapun, Anda terima peneguhan, Anda terima konfirmasi. Ingat, ada seorang dari luar negeri, dan waktu beliau menyampaikan bahwa kota Semarang ini menjadi ibu kota rohani di seluruh dunia, itu ibu kotanya Semarang, saudara. Waktu seorang hamba Tuhan dari luar negeri ngomong seperti itu, Roh Kudus ngomong gini, saudara, dalam hati saya. Perhatikan itu baik-baik. Kamu harus siap karena kamu tahu ibu kota itu artinya center dari semuanya. Apa ibu kota yang ada di Indonesia? Apa ibu kota Jawa Barat? Apa ibu kota Jawa Timur? Apa ibu kota Jawa Tengah? Bayangkan kalau Semarang menjadi ibu kota rohani dari semua bangsa-bangsa. Artinya Tuhan Yesus berperkara kepada Anda dan saya, saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena banyak orang akan masuk ke kota ini dan merasakan lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi ingat baik-baik, lihat di Alkitab. Yusuf masuk penjara. Daud diburu sama Saul. Rasul Paulus dipukulin. Bahkan Yesus Kristus disalib, saudara. Jadi ikut Tuhan itu bukan berarti bebas badai, bukan. Tapi ikut Tuhan itu berarti artinya kalau ikut Tuhan, Anda tidak akan pernah tenggelam dalam badai. Yang Yesus katakan, yes, badai boleh datang. Dalam bahasa sehari-hari, badai pasti berlalu. Loh, siapa bilang berlalu doang? Badai berlalu lalang, saudara. Badai boleh datang berlalu lalang. Tapi katakan sama-sama dengan saya, kepalkan tangan kita, ngomong sama-sama dengan saya. Badai boleh datang berlalu lalang. Amin. Tetapi saya tidak akan tenggelam. Yang Yesus katakan, yes. Amin, saudara. Nah, ingat baik-baik, yang pertama yang ingin saya sharingkan kepada Anda, badai itu pasti datang. Mari kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 27, saudara. Dari terjemahan Perjanjian Baru, terjemahan baru EJ2, saudara. TB2, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perhatikan, dan tidak melakukannya. Kalau Anda mendengar tidak melakukan, firman Tuhan berkata, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita belajar ada dua rumah.
Yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Perhatikan baik-baik. Dua-duanya kena hujan, kena banjir, kena angin. Dan itu firman Tuhan yang berkata. Artinya ya pasti itu, saudara. Artinya orang bijak kena badai. Ketik di Lahjat, orang bijak kena badai. Kalau Anda takut hilang, ketik di kolom komen, orang bijak kena badai. Terus koma, orang bodoh kena badai. Betul, saudara? Orang berdoa kena badai. Orang malas berdoa kena badai. Yang bedakan bukan badainya, karena sama-sama kena. Right? Benar, saudara? Yang bedakan adalah pondasinya. Masalah bukan Tuhan meninggalkan kita, bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, bukan. Kalau Anda berpikir kita kena masalah berarti Tuhan meninggalkan kita, oh tidak. Masalah itu bukan tanda kita meninggalkan Tuhan atau Tuhan meninggalkan kita. Jadi kalau ada orang menghakimi Anda dan saya, kasihan ya kamu tuh ya, keluargamu tuh godaannya banyak, masalah ekonomi, sakit penyakit ya kan, yang sakit urutan semua, mertua, orang tua, anak, istri semua sakit. Berarti kamu nih ya, jangan-jangan ditinggalkan Tuhan. Loh, itu penghakiman, dan penghakiman tidak boleh, saudara. Penghakiman tuh milik Tuhan, bukan milik kita. Belum tentu, saudara. Kalau Anda belum kena badai seperti itu, ya tinggal tunggu waktu sebenarnya. Karena orang berdoa dan tidak berdoa sama-sama kena badai. Orang bijak dan orang bodoh kena badai juga. Kemarin saya sharing di Komsel bersama bagaimana Ayub, saudara, saat menanyakan kepada Tuhan. Tidak mungkin saya ulangi di sini kan, karena ibadah lalu hari Minggu yang ibadah sore saya sharing, saya angkat lagi di Komsel bersama. Makanya saya undang Anda untuk ada Komsel rutin tiap hari Selasa, dan setiap bulan ketiga kita akan ada Komsel onsite datang, saudara. Nah, itulah kenapa jangan menghakimi dulu. Masalah itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita atau tanda kita meninggalkan Tuhan, bukan. Kadang masalah itu adalah panggung untuk menunjukkan kualitas Anda, saudara. Saya ulangi. Ini memang sensitif, tapi kenyataannya begitu, saudara. Masalah itu adalah panggung untuk menunjukkan kualitas Anda dan saya. Orang yang kualitasnya kurang bagus, nggak tahu made in mana, mau made in Indonesia, made in China, Jerman, saya nggak ngomong made in mana, tapi itu kualitas. Kalau Anda kena badai, orang Semarang bilang mecucu, nggak gereja-gerejaan, ya kan? Semua dipisu-pisui, ya. Anjingmu dipisu-pisui, marah-marah nggak ada judulnya, semua dimarahin. Itu malah menunjukkan kualitas Anda dan saya, saudara. Itu kenapa badai itu menunjukkan apa yang tidak terlihat. Kalau Anda diizinkan Tuhan mengalami banyak badai, banyak pukulan, ya ada saatnya seorang petinju itu kalau kena pukulan banyak, dia akan counter. Tutup atas dan bawah pakai dua tangan, saudara. Kalau orang itu nutup mukulnya kena kepala, dia counter. Pukulnya ke badan atau ke ulu hati, dia tutup. Kalau Anda nggak tutup dengan kekuatan doa, Anda buka terus, Anda dipukuli. Wah, remuk, saudara. Orang marah-marah, apa lo, buka terus, ini kepukul semua, saudara. Semua petinju keras dunia yang jago, semua petarung UFC lah, One Pride lah, apapun nama petarungnya, atletnya, dia tahu
kualitasnya dia sudah pro atau masih amatir, itu akan terlihat. Badai menunjukkan apa yang tidak terlihat. Waktu cuaca cerah, semua rumah kelihatan bagus. Betul ya? Waktu angin kencang, baru kelihatan mana yang retak, mana yang atapnya terbang, mana yang roboh bangunannya. Waktu cerah, semua kelihatan bagus. Begitu juga hidup, saudara. Pagi ini kita belajar sama-sama. Anda membutuhkan Tuhan. Anda membutuhkan lawatannya, saudara. Itu Anda akan lihat di layar YouTube di bagian akhir nanti. Ada festival kuasa Roh Kudus. Anda lihat secara 10 hari penuh apa saja yang kita alami. Saya encourage untuk Anda datang, saudara. Jangan lagi punya iman online. Kecuali Anda beda kota. Kecuali Anda beda pulau, beda negara. Datang kalau Anda ada di Semarang, saudara. Begitu juga dengan hidup, akan menunjukkan apa yang tidak terlihat, saudara. Saat uang Anda lancar, semua kelihatan damai. Cuman kelihatan, saudara. Saat uangnya lancar. Saat bisnis Anda mulai turun, baru kelihatan iman seperti apa. Saat semua memuji Anda dan saya, semua kelihatan rendah hati karena dipuji, saudara. Saat Anda terima badai kritikan, baru keluar isi hati. Siapa kau sebenarnya? Saat sehat, semua bilang Tuhan baik. Saat sakit, baru kelihatan akar percaya. Beberapa saat lalu saya nganter istri saya untuk melanjutkan kontrol berikutnya karena sudah pasang stensi ginjal kanan karena habis tembak, dan dokternya memberikan suggest untuk lepas stent karena sudah sebulan dan gantian mengerjakan ginjal kiri. Waktu saya ada di sebuah rumah sakit, yang antri bagian urologi, saudara. Tak beritahu, urologi, saudara. Yang anak-anak, saudara. Banyak. Selama ini saya cuma lihat di TikTok, sosmed. Kenapa pasien ginjal, batu ginjal, gagal ginjal itu banyak. Saya cuma lihat dari sosmed. Tapi tadi saya melihat dengan kepala saya sendiri dan mata saya sendiri. Saya melihat anak-anak ini sudah kena pasien, sudah jadi pasien, sudah. Dan saat seperti itu, apakah kita kehilangan akar percaya dan Anda nggak sanggup lagi ngomong Tuhan baik? Itulah kenapa saran saya ada 2. Secara jasmani, atur pola makan anak Anda. Atur hidup, apa asupan gizi, vitamin, apa yang dimakan oleh anak kita, diatur, saudara. Bagi Anda yang sudah cukup umur, sudah cukup dewasa, saya dorong Anda membuktikan sendiri. Tahun lalu saya tampil di YouTube sebesar apa? Bahkan saat saya laundry, saudara, waktu lebaran di tempat ipar saya, karena ipar saya punya laundry, bagian yang cuci ngomong gini, Bu, ada toh orang yang celananya ukurannya segini, saudara. Ipar saya ngomong, ada, ya itu ipar saya. Ukuran baju saya 5XL, bukan 5L, saudara, maaf, 5XL, saudara. Dan Anda lihat belum ada setahun, sekarang ukuran baju saya S. Puji Tuhan. Kalau ada saudara WA ke ipar saya, "Loh Gustaf, itu kenapa? Apa ada diabetes?" Dijawab sama ipar saya, "Enggak kok.
memang ikut program diet jaga makan. Ketemu sama hamba Tuhan, Pak Gustaf sehat-sehat. Oh sehat. Nanti ketemu orang lain, ada gula darah. Wah nggak ada, sehat saya. Kalau diabetes itu kan gula itu kan manis, ya kan? Kalau saya manisnya bukan di darah, bukan, manis saya di wajah. Makanya saya dukung Anda kalau yang mulai diet. Oh, saya kemana-mana orang mesti tanya, kok bisa ya? Saya juga nggak tahu, saya cuma ngikuti apa yang dokter sarankan. Karena dapat endorse dari perusahaan multinasional, ya saya ikuti. Belum ada setahun, saudara. Dari ukuran pakaian saya 5XL jadi S. Bukan M, saudara, S. Saya beritahu, ringan rasanya. Lutut yang tadinya jalan lama sakit, naik turun tangga sakit, sekarang mau lari turun tangga juga saya cuma biasa-biasa aja. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa hidup sehat. Bahkan saya membuka kesempatan buat teman-teman di gereja, baik yang di gereja kami ataupun di luar gereja, untuk ikut program berat badan ideal. Bahkan ada yang dari Katolik, dari gereja yang lain, kami welcome, please welcome, gak ada masalah. Kalau mereka lihat bukti, jangan tanya sama saya buktinya, lihatlah sendiri YouTube yang tahun lalu dengan yang hari ini. Saudara. Jadi kalau ada bilang gara-gara diabetes, saya beritahu, diabetes kan artinya sakit gula. Lah gula itu kan manis. Lah manisnya bukan di darah saya, manisnya di wajah. Saat sakit, apakah Anda tetap kelihatan punya akar terus dengan Yesus? Itulah kenapa badai itu tidak menciptakan kelemahan, saudara. Bukan. Bersyukur, kalau ada badai bersyukur. Karena tidak membuat kita lemah. Badai itu hanya mengungkapkan apa yang sudah ada. Akan dibuka, terbuka dengan sendirinya. Ya kenapa ada orang tuh posting, puji Tuhan hidupku sungguh diberkati, so blessed. Ya kita tinggal ngomong puji Tuhan. Begitu wifi kita mati 10 menit saja. Jengkel, kenapa hidupku kayak gini? Blank kabeh, aplikasi nggak bisa dibuka, pesan GoFood nggak bisa, pesan taksi online nggak bisa, buka Instagram nggak bisa, jengkel, wifi mati 10 menitnya sudah ngomong apa? Kenapa hidupku begini ya Tuhan? Loh, makanya jangan pernah hilang sinyal dengan Tuhan, jangan pernah lupa baca Alkitab supaya sinyal kita ke Tuhan tuh enggak biar repet. Kalau mau diberkati sampai ngomong I'm so blessed, ya itu karena wifi-nya connect terus, saudara. Wifi rohani kita connect terus. Kadang kita bilang iman kuat, gitu. Anda harus tahu iman kuat itu kalau sinyalnya full. Kalau sinyal full, Anda akan aman. Walaupun saldo Anda menipis, tetap aman. Nanti kan penuh lagi. Beres kok saudara. Aman. Saldonya nggak usah lihat jumlah. Aman, pasti aman. Semua sesuai dengan kendali Tuhan. Yang setuju katakan yes. Itulah kenapa akar yang kuat itu dibangun saat musimnya tenang. Nah ini ulangi. Ketik di live chat. Ketik di kolom komen. Akar yang kuat dibangunnya saat musim tenang. Kalau musim tenang, jangan kegeeran, jangan overconfidence, jangan kepedean, over pede. Jaga koneksimu ilahi dengan Tuhan. Sinyalnya harus penuh terus. Itu untuk membangun akar hidup Anda dan saya. Karena akar yang kuat dibangun saat musim tenang, saudara. Akar nggak tumbuh saat badai datang, bukan. Mumpung saya sehat-sehat ya, fokus iki sik lho kehidupan iki.
golek berkat sing akeh. Engko nek wis saate harus ke gereja kan ke gereja dhewe engko kan moro-moro wis tuwa ya kan. Bahasa Indonesia ini harus diterjemahkan ini, kalau enggak yang di luar pulau bingung. Kalau badan kita masih sehat ya kan, bisnis masih ramai, ya buka toko dulu, jangan sampai lengah. Kalau perlu open 24 hours. 7 hari buka terus. Simpen tuh pundi-pundi uangnya dimasukin ke saldo. Nanti nek sudah wayahnya, ada saatnya lagi sepi, lah kamu beribadah lagi, ngelayani lagi, itu ada saatnya. Jangan kehilangan season, jangan kehilangan musim. Lah ini salah saudara. Akar tuh tidak tumbuh saat badainya datang. Badai datang Anda baru membangun akar tuh namanya terlambat. Ngomong kiri kanannya, bangun akar jangan saat badai datang. Akarnya tuh tumbuh, ngomong yang keras, sebelum badainya datang. Amin. Senang loh saya tuh lihat Anda tuh tiap hari ya kan. Wah, damai sukacita ya kan. Semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan ya kan. Kalau saya ngajak ngomong gini, dari nada yang biasa sampai nada yang tajam, Anda tetap ketawa-ketawa, nggak sakit hati. Senang loh saya ini saudara. Mari kita lihat Mazmur pasal pertama ayat pertama sampai 3 saudara. Mazmur pasal pertama ayat pertama sampai 3. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saudara? Berhasil. Yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin, yang menangkap firman ini katakan amin. Mazmur pasal pertama ayat pertama sampai ketiga berkata, orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa tetap hijau? Karena dia punya sumber yang tersembunyi. Artinya, kalau hari ini kediaman Anda baik, jangan santai rohani. Saya peringatkan sekali lagi yang kesekian kalinya. Anda akan melihat, suatu hari Anda akan melihat dengan mata kepalamu, kota Semarang menjadi ibu kota rohani bagi bangsa-bangsa di dunia. Saya mendorong Anda serius tentang hal ini. Kalau hari ini keadaan Anda baik, jangan santai rohani. Ini musim bangun akar. Bangun doa pribadimu, baca firman, bangun karaktermu, bangun disiplin Anda dan saya, bangun kebiasaan baik, bangun pengelolaan hidup kita, saudara. Jangan tunggu krisis baru cari Tuhan. Kalau ban bocor di jalan tol, baru cari dongkrak. Terlambat. Prepare dulu, bawa dongkrak, bawa ban serep, baru berangkat keluar kota. Mari kita belajar berikutnya tentang Yesus yang tidur di tengah badai. Nah, Anda perhatikan. Markus 4 ayat 37 sampai 40. Markus pasal 4 ayat 37 sampai 40 dikatakan, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun,
membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4, kalau Anda baca, yang baru kita baca 37 sampai 40, muridnya panik. Ombaknya besar, kapalnya goyah. Tapi perhatikan, Yesus tidur, saudara. Kenapa Yesus Kristus bisa tidur di saat badai? Hebat kan? Karena dia tahu. Karena Yesus tahu badai tidak lebih besar dari otoritasnya. Saya ulangi lagi. Kenapa Yesus Kristus bisa tidur di saat badai? Tidur di atas badai. Tidur di tengah-tengah badai. Karena dia tahu badai tidak lebih besar dari otoritasnya. Murid fokusnya ke badai. Murid fokusnya ke angin yang kencang. Yesus Kristus fokusnya ke tujuan. Firman pagi hari ini. Selamat pagi sahabat. Saya percaya jemaat online, selamat pagi sahabat. Belajar terus, alami kuasanya, alami Yesus Kristus lewat roh dan firman-Nya, dan kita alami bulan Mei yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Belajar pagi hari ini, saya juga belajar apa yang bikin kita panik. Seringkali itu bukan badainya, bukan. Yang membuat kita panik karena fokusnya salah. Kalau Anda fokusnya ke masalah, selalu lihatnya masalahku kok gede banget ya. Masalahku kok bertubi-tubi silih berganti. Itu fokusnya berarti ke masalah. Anda akan takut. Tapi kalau fokusnya ke Tuhan, apapun masalahnya, mau bertubi-tubi atau tidak, perhatikan baik-baik. Kita tetap tenang. Yang Yesus katakan, yes. Taruh tangan kanan kita di dada. Katakan, aku akan fokus kepada Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya 2, 3. Aku akan fokus kepada Tuhan. Itulah kenapa badai bisa jadi jalan untuk Anda dan saya naik level malahan. Jadi jangan Anda minta hidup tenang. Kalau saya lebih baik naik level. Kalau tenang di level situ terus ibarat Anda main game sama anak Anda, nemenin anak Anda main game pas liburan panjang. Levelnya situ terus gak naik level, ya bosen toh saudara. Anak Anda pasti ya jengkel loh, papa ini dijak naik level kalah terus gak naik level. Kan lama-lama anak Anda jengkel, betul kan? Yakobus 1 ayat 3 ngomong apa saudara? Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa, perhatikan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan baik-baik, selalu ada ujian. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 berkata, pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Artinya badai yang kita alami itu bisa menghasilkan kedewasaan. Akan menghasilkan ketahanan yang kuat. Tidak gopoh, gampang-gampang sakit. Dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit pegelinu, encok kambuh. Walaupun encok tetap kuat, ya kan? Kasih ramuan sedikit, minumi obat atau berikan herbal atau diparemi, parah saudara. Menimbulkan ketahanan, menimbulkan hikmat. Badai menghasilkan hikmat, badai menghasilkan kapasitas baru, badai menghasilkan kesaksian baru saudara. Tidak pernah ngalami, tiba-tiba ngalami, kesaksian kita. Coba Anda lihat kupu-kupu, kalau keluar dari kepompong terlalu dibantu, kupu-kupunya dibantu keluar dari kepompong, malah lemah, malah lumpuh, malah bisa mati. Itulah kenapa perjuangan kupu-kupu keluar dari kepompong itu malah membentuk sayap. Jadi dengar pagi hari ini,
Hai kamu yang minta untuk Tuhan angkat semua umat Tuhan saat Anda mendengarkan YouTube. Selamat pagi sahabat. Semua yang kita minta untuk Tuhan angkat, kadang justru alat yang Tuhan pakai untuk menguatkan Anda dan saya. Itu adalah badai, saudara. Alat yang dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Apa yang harus dilakukan saat badai? Yang pertama, saya tulis, jangan panik. Tenang aja. Gak usah panik. Dilalui aja, saudara. Berapa hari minggu lalu saya jam 7 pagi sudah berangkat ke rumah sakit, ngantri, saudara. Untuk ngambil darah lah, teman istri saya sebelum tindakan. Karena bulan Mei ini tanggal 9 sudah tindakan, maka sebelumnya harus ambil darah, harus begini, harus begitu. Apapun yang Anda lalui di tengah-tengah badai, jangan panik. Apakah terus saya kalau repot nganter-nganter, ya kan kunjungan, belum lagi kunjungan ke perusahaan, terus membuat saya jadi sudah usah melayani lah, libur dulu lah? Enggak, saudara. Anda boleh cek jawab saya, enggak ada yang berkurang. Jangan panik. Karena kalau Anda memutuskan untuk panik, biasanya keputusan panik itu malah mahal harganya. Yang kedua, tetap berdoa, saudara. Doa itu bukan pilihan saat darurat, bukan. Doa itu adalah nafas. Tarik nafas, buang nafas. Itu adalah doa. Doa itu nafas. Tetap berdoa walaupun badannya besar. Yang ketiga, pegang janji Tuhan. Ingat, Yesus Kristus tidur saat badai karena tahu tujuan. Muridnya bingung, kemerungsung, panik karena apa? Karena lihat keadaan, saudara. Bingung dengan anginnya, fokus dengan masalahnya. Pegang janji Tuhan, perasaan kita bisa gampang berubah, jadi moody. Kadang mood, kadang enggak. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, ingat baik-baik, firman Tuhan tinggal tetap, selalu tetap. Yang keempat, kalau kena badai, jangan mengisolasi diri di kamar. Jangan menjauh dari kumpulan-kumpulan yang bisa mensupport Anda, membantu doa, memberikan solusi, ya kan? Menguatkan kita, jangan mengisolasi diri. Wong lagi kena badai kok malah ngumpet. Oba, kalau rumah kita tuh sudah mau roboh, Anda malah ngumpet dalam rumah, ya malah meninggal tuh, saudara. Kerubuhan rumah kan, kalau rumahnya nggak kuat. Begitu ada badai itu berlindung di tempat yang kuat. Tuh, coba waktu anak saya masih ingat anak saya diajari kalau ada gempa tuh, mari kita caranya bagaimana? Lu berlindung, saudara, lari keluar dari gedung, saudara. Jangan mengisolasi diri, cari komunitas, cari pemimpin rohani, cari keluarga seiman. Yang kelima, tetaplah melangkah. Pelan gak masalah. Kalau gak bisa berlari, berjalanlah. Gak bisa berjalan, merangkaklah. Gak bisa merangkak, bergulinglah. Yang penting jangan mundur. Saya ulangi lagi, apa yang harus dilakukan saat badai? Masih ingat? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, pegang janji Tuhan. Yang keempat, jangan isolasi diri. Yang kelima, tetap melangkah. Hari ini mungkin Anda sedang di tengah badai. Entah apapun nama badainya, masalah rumah tangga mungkin. Mungkin Anda diizinkan usahanya menurun dikit. Dikit apanya, Pak? Banyak, Pak. Oke, usaha menurun banyak. Mungkin Anda mengalami kesehatan yang sedang terganggu. Mungkin Anda mengalami hati yang kecewa. Mungkin Anda mengalami yang namanya masa depan yang blur, kabur, gak tahu bagaimana. Dengar baik-baik apa yang menjadi sharing kita pagi hari ini. Badai hari ini yang kita alami tidak akan mengakhiri hidup kita.
Amin. Tenang, ngomong kiri kanannya. Masih hidup. Tenang. Isi urip, bahasa Jawanya masih hidup. Badai hari ini tidak akan mengakhiri hidupmu. Badai ini akan menyingkapkan kekuatan akar yang Tuhan tanam dalam hidup Anda dan saya. Selalu lebih kuat dari apa yang menyerang kita. Amin. Satu pujian untuk menutup selamat pagi hari ini. Saatnya kita berdoa, saudara. Saat badai itu datang, kita akan tetap tenang. Saya ingin mengajak Anda untuk mengangkat tangan. Tuhan, kuatkan akar hidup kami ya Tuhan. Saat badai, Kau izinkan untuk datang dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami goyah. Ajari kami untuk tetap tenang di tengah ombak besar, di tengah badai besar, di tengah tiupan angin yang besar. Bantu Tuhan bangun iman kami. Pulihkan fokus hidup kami, bukan kepada angin ataupun badai. Pulihkan fokus hidup kami kepada tujuan yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Pakai badai yang kami alami Tuhan untuk menaikkan level kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan sama-sama, amin. Sebelum selesai,
Saya ingin untuk kita sama-sama punya komitmen. Katakan sama-sama dengan saya, taruh tangan kananmu di dada. Badai datang, katakan, badai datang, saya tetap berdiri. Amin. Angin kencang, taruh tanganmu di dada, masukkan dalam rohmu. Saya tetap percaya. Karena akar hidup saya begitu sangat dalam, maka hidup saya tidak akan goyah. Amin, saudara. Mari kita aminkan doa berkat ini. Angkat kedua tangan, mari kita berdoa. Tuhan berkati kami Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan kami pagi hari ini Tuhan, Kau tambah-tambahkan, Kau limpah-limpahkan sukacita kami Tuhan. Ajari kami untuk punya hati yang terus kuat. Kau izinkan badai ini untuk menguatkan kami, membawa kami lebih tinggi dari apa yang pernah kami dapatkan dan kami capai selama seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk bulan Mei yang luar biasa. Dan izinkanlah untuk aku mengaminkan semua doa-doa firman berkat ini ya Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan pernah menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Kemanapun kita keluar, masuk, pergi dan pulang, Tuhan perhatikan setiap langkah kita, dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan alam menjadi barisan belakang kita, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari hari ini sampai kita berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan dikuatkan akar hidup kita, akar iman kita naik level ke tingkat yang Tuhan mau. Katakan dengan iman. Amin. 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 Salam sayang saya bagi keluarga dari rumah. Besok saya melayani Anda 2 kali ibadah, pagi jam 9 dan sore jam 5. Kita akan lanjutkan sama-sama, kita akan terima perjamuan kudus. Dan kita percaya apa yang menjadi hal-hal yang harus kita lalui, laluilah jangan dengan sendirian, tapi laluilah bersama dengan komunitas rohanimu. Raihlah selalu, ajak sama-sama keluargamu, bawa orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu, saudara, ajak dia. Saya sudah 2 kali mengingatkan, kalau Anda melihat di sekitar kita ada orang-orang membutuhkan pertolongan, Anda ajak ibadah, jangan sampai mobil Anda biarkan kosong. Anda bisa ajak orang-orang membutuhkan Tuhan, jangan biarkan sepeda motormu kosong, dudukan belakangnya, sehingga Anda ajak teman Anda, ajak tetangga Anda, ajak teman kantor Anda. Kalau nggak bisa, kalau membutuhkan, Anda sampai nyewa angkutan, kami berikan sebuah solusi. Kalau Anda memang nggak mau bayari angkutannya pulang pergi, Anda bisa bilang tim sekretariat, hubungi nomor sekretariat, nanti biar sekretariat yang bayar pulang perginya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai iblis mencuri berkat yang sudah Tuhan sediakan. Dan di awal dari bulan Mei ini kita akan mengalami festival Kuasa Ilahi 2026, pencurahan Roh Kudus, pekan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Sampai ketemu lagi besok, dan saya percaya membawa berkat Tuhan yang luar biasa, membawa kedamaian, sukacita, kesehatan, dan kita dipulihkan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.